mengedukasi acara ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Karena memang kita ini perlu ada pencerahan, perlu ada informasi yang utuh dan menyeluruh. Mudah-mudahan dapat menyentuh hati kita. Jamaah yang berbahagia, karena kita mengaji, maka rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akan lihat surat Al-Buruj, surat yang ke-85 ayat yang ke-8. Sabar. Di dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ayat ini Allah turunkan 14 abad yang lampau, dan kebenaran ayat ini terbukti. Contoh kasus apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Sekiranya penduduk Gaza, Palestina mengikuti apa yang diinginkan oleh Zon Israel tidak akan melakukan penyerangan. Bukan di kursi. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah dapat kursi baru saya. Ya, Alhamdulillah. Sekiranya masyarakat di Gaza, Palestina tidak memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, Zon Israel tidak akan melakukan penyerangan. Penyerangan itu dilakukan karena rakyat Gaza, Palestina nggak mau mengikuti apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Zon Israel. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hampir tiap hari mendapatkan kiriman berita terupdate yang terjadi di Gaza, Palestina. Ada satu video yang dikirimkan, ada anak-anak belum akil balik ketika listrik diputus, kemudian jaringan internet diputus, air diputus. Apa jawaban dia? Listrik boleh saja putus, air boleh saja putus, tapi kami tidak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena akidah yang benar, keimanan yang mantap, tak mungkin keluar dari lisannya kalimat semacam itu. Mayat bergeletakan, ada yang darahnya mengalir, saudaranya meninggal dunia. Apa yang keluar dari lisannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah merupakan kalimat zikir. Tanda orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena keimanan yang mantap, nggak mungkin keluar kalimat tersebut dari lisan mereka. Bayangkan oleh kita, sekian orang keluarganya meninggal, bapak ibunya meninggal, cuma dia yang hidup. Kalau bukan karena keimanan, udah stres, sudah banyak yang gila sudah. Tiap hari dibombardir. Ibaratnya tidak ada tanah sejengkal pun di Gaza, Palestina yang tidak dibom oleh Zon Israel. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, dan ini sebagai landasan kajian kita. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Unzur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kemudian ada seorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang mukmin melihat kezaliman, maka jelas kezaliman itu jangan sampai terus berlanjut. Nah, sekarang yang terjadi di Gaza, Palestina, itu kezaliman berlanjut terus sudah hampir 70 hari, Pak. Dari 7 Oktober, November, Desember, sekarang Desember. Tidak ada yang bisa mencegah, menghentikan kebijakan penjajah Israel. Bahkan yang katanya negara superpower memberikan dukungan sokongan kepada penjajah Israel. Ambil contoh Amerika, langsung presidennya datang ke Tel Aviv, diberikan bantuan, dikirimkan kapal induk, dikirimkan tentara, dikirimkan persenjataan, dikirimkan uang. Itu secara formil, secara vulgar. Bahkan dalam dunia politik juga diberikan dukungan, mengeluarkan veto yang masyarakat dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa minta untuk diadakan gencatan senjata. Yang memveto siapa? Amerika. Inggris absen. Prancis juga memberikan sokongan dukungan secara vulgar, secara nyata. Negara-negara Eropa, pemimpin yang memberikan sokongan dukungan terhadap penjajah Zionis, beda sama rakyatnya. Kalau rakyatnya kayak di Inggris, di London, itu diadakan aksi ratusan ribu orang turun ke jalan. Padahal non-muslim. Ada videonya saya lihat, ada perempuan rambut pirang, hidung mancung, kulitnya putih, ikut. Ada kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di Gaza, Palestina. Nah, ini dalilnya. Jadi kita disuruh untuk mencegah kezaliman yang dilakukan. Siapapun yang melakukan kezaliman, apalagi penjajah, maka kita harus tampil untuk menghentikan kezaliman tersebut dengan potensi yang kita miliki. Jadi bukan berarti setelah kajian ini kita berbondong-bondong ke Gaza, bukan itu tujuan saya, bukan. Saya juga tahu diri kita ini nggak bisa terbang karena kita bukan burung. Kita juga pernah nggak bakalan sampai ke sana karena kita bukan ikan. Tapi yang dipentingkan pertama kali adalah rasa empati kita, rasa kepedulian kita. Betapa tidak yang gugur, yang meninggal saja sudah mendapatkan, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Itu hampir 21.000 orang. Sebagian besar anak-anak yang tidak berdosa. Kemudian kaum wanita. Kemudian yang luka-luka itu hampir 50.000 orang. La haula wala quwata illa billah. Darah bercucuran. Mayat ini dikubur dengan cara massal. Bahkan ada dikubur di dekat pasar, kemudian dekat rumah sakit. Kenapa demikian? Karena nggak bisa dibawa, Pak. Karena ditembaki oleh Zionis Israel. Akhirnya apa yang bisa dilakukan untuk mengubur jenazah ya dilakukan. Dan kita dapat informasi tidak sedikit karomah Allah turunkan di Gaza, Palestina. Apa indikatornya? Tidak sedikit mereka yang meninggal dunia, darahnya itu wangi, kemudian kulitnya wangi, lebih wangi dari kasturi, lebih wangi dari minyak misik. Bahkan wajah mereka banyak yang tersenyum, seolah-olah dia sudah diperlihatkan oleh Allah bidadari atau malaikat. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi bagaimana saudara-saudara kita rakyat Gaza yang mengungsi ya untuk menyelamatkan iman dan akidah mereka. Jadi yang dari utara disuruh ke selatan, belum sampai ke selatan udah dibombardir. Ini kita lihat. Ini tanggal 13 November tahun 2023. Coba kita lihat di kanan kiri apartemen mereka sudah hancur. Kemudian ini anak-anak yang dibawa, dia tinggalkan kampung halamannya. Yang bisa dibawa dia bawa, tapi yang terpenting dia bawa adalah keimanan yang melekat dalam dada. Ya, kopernya dia tinggalkan, rumahnya dia tinggalkan, lemarinya dia tinggalkan, harta bendanya dia tinggalkan, dan rumah mereka hancur. Ini kita kalau melihat begini sedih juga kita. Bahkan ada di antara mereka yang sedang hijrah, ya, meninggalkan kampung halamannya, mereka ditembaki oleh Zionis. Ini sebenarnya ada suaranya.
Ini mereka ditembaki. Dan sebagai informasi tambahan, saat ini udah masuk musim dingin karena bulan Desember. Coba kita bayangkan masuk musim dingin tinggal di tenda, bukan di dalam rumah. Biasanya mereka ada alat penghangat ruangan, sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena mereka jadi pengungsi. Ini mengumum camp pelarian Jabaliyah pada tanggal 14 November tahun 2003. Banyak di antara mereka yang gugur itu karena tertimpa runtuhan. Makanya kita mendoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena salah satu tanda orang itu mati syahid adalah orang yang tertimpa runtuhan, orang yang tenggelam. Bukan saja orang yang berperang di medan tempur, bukan. Orang tertimpa runtuhan pun juga itu bagian dari syahid. Orang yang jatuh dari ketinggian itu juga merupakan orang yang mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun alhamdulillah dia selamat. Ini wartawan ini. Wartawan itu sudah puluhan yang meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita khawatirkan secara psikologi adalah anak-anak bisa mengalami trauma. Karena anak-anak itu daya tangkapnya lebih kuat ya daripada orang tua. Kalau orang tua udah banyak lupanya. Nah, kalau anak ini daya tangkapnya begitu kuat, yang dikhawatirkan ini akan mempengaruhi psikologi seorang anak. Ini yang akan menimbulkan, boleh dikatakan, dendam terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi, itu tentara Al-Qassam, sayap militer Hamas, itu dulu dia melihat bagaimana orang tuanya dibantai, dibunuh, mereka dibom. Akhirnya sekarang mereka bergabung dengan Al-Qassam dan dia menjadi orang-orang yang berjuang untuk membebaskan tanah air. Kenapa dia melakukan itu dengan semangat? Karena mereka melihat apa yang terjadi pada orang tuanya. Jadi generasi Al-Qassam sekarang adalah generasi yang dulu orang tuanya dizolimi oleh Zon Israel. Ini laporan pandangan mata langsung dari Gaza, Palestina. Dan ini risikonya adalah kematian. Nah, kenapa wartawan banyak yang dibunuh? Karena Zon Israel, penjajah Zon Israel tidak ingin informasi yang di Gaza itu dapat diketahui oleh masyarakat dunia. Karena pengaruh sangat dahsyat. Bagaimana nggak dahsyat coba? Di Amerika itu diadakan demonstrasi besar-besaran di Chicago, di depan Gedung Putih. Begitu juga di Inggris, di Australia. Bahkan di Australia saya mendapat informasi ada warga Australia itu ketika dia melihat bagaimana ketegaran masyarakat di Gaza, Palestina, dia heran. Kenapa ini bisa tegak? Akhirnya Allah berikan hidayah kepada mereka, masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Memang kita merasakan sedih dengan apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Tapi di balik itu adalah banyak orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memiliki kepedulian. Ini salah satu rumah sakit ya, yang diserang oleh Zon Israel. Bayangkan, menurut aturan internasional itu rumah sakit tak boleh diserang, dokter tak boleh dibunuh, jangankan dibunuh, ditangkap juga tak boleh. Tapi yang terjadi di Gaza, Palestina, itu dokter pada ditangkap, kemudian dibuat skenario seolah-olah di pasukan Hamas, kemudian dikasih senjata dan menyerahkan senjata, meletakkan senjata, kemudian diviralkan, dibuatkan narasi, lihat bagaimana Hamas sudah menyerah. Padahal tidak. Itu dokter, tenaga medis yang ditangkap, kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan senjata, dibuat skenario semacam itu. Ini anak-anak yang meninggal dunia. Ini anak-anak yang luka. Nanti kita lihat anak-anak yang meninggal dunia. Siapa tidak sedih coba? Pernahkah kita membayangkan kalau ini adalah anak kita? Pernahkah kita membayangkan kalau ini adalah cucu kita atau keponakan kita? Ya.
Ini anak-anak yang meninggal dunia di bom. Ya. Mudah-mudahan anak-anak yang meninggal ini dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti dalam surga. Karena anak-anak itu dia akan masuk ke dalam surga dan akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang tua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini hampir setiap hari. Bagaimana kecupan-cuman orang tua terhadap anaknya yang meninggal dunia. Siapa yang gak sedih coba? 9 bulan 10 hari anak itu berada di rahim seorang ibu. Kemudian ketika lahir udah bisa menghirup oksigen secara gratis karena gak ada COVID. Ketika sudah mulai tumbuh berkembang dibom oleh zon Israel. Ada kepalanya luka-luka, kakinya luka-luka. Ini pemandangan sehari-hari di Gaza, Palestina. Tapi sayang, beribu kali sayang, walaupun sudah setiap hari ditayangkan bagaimana penderitaan rakyat Gaza, Palestina, tidak memberikan empati ya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian OKI, kemudian Uni Eropa, pemimpin Arab. Seharusnya gencatan senjata itu bisa terjadi. Seharusnya pengeboman itu tidak bisa ya, berlanjut terus menerus. Harusnya. Ini bagaimana gak sedih coba? Adiknya meninggal dunia, adiknya luka. Bahkan yang menariknya lagi adalah ada anak-anak di Gaza, Palestina, karena nggak ada anestesi, nggak ada obat bius, itu dioperasi dengan dia membaca Al-Quranul Karim. Persis sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat dulu.